datanya seperti ini. Kalau udah, tinggal kita klik next ya di sini. Nah, nanti dia akan nge-source data yang kita udah siapkan. Ini adalah source data dari blank query ya. Kita bisa ganti namanya di sini. Kita bisa name blank query. Nah, kita coba elaborasi ya di dalam Excel sendiri. Di sini ada beberapa part ya, ada nama produk, ada kategori. Halo semuanya, ketemu lagi di hari ini. Jadi hari ini kita akan masuk ke bab baru di dalam Excel, yaitu Basic Power Query. Kalau misalkan sebelumnya kita baru mempelajari rahasia-rahasia di Excel itu ada apa aja, teman-teman bisa elaborasi kembali. Ada beberapa part yang belum aku bahas di advanced function, kayak misalkan sampling dan sebagainya belum aku bahas. Nanti kita akan bahas terpisah yang masuk ke dalam use case yang akan kita kerjakan di kedepannya, seperti itu. Nah, di sesi kali ini kita akan fokus ke Power Query itu sendiri seperti apa. Dan fokus kita akan fokus di extracting data di dalam Power Query itu sendiri, seperti itu. Nah, sesi kali ini sebenarnya teman-teman akan mempelajari banyak hal, gitu ya. Mungkin bagi sebagian teman belum tahu bahwa apa itu Power Query, di sini aku akan jelasin secara singkat, dan harapannya teman-teman bisa coba. Karena ketika teman-teman udah mencobain Power Query, ini salah satu tools yang sangat powerful dan banyak banget orang-orang gunain di dalam menyiapkan data itu sendiri, karena memang kita bisa mengautomate proses workflow di dalam Excel itu sendiri, seperti itu. Di sesi kali ini kita akan masuk ke 3 hal, yaitu teman-teman akan berkenalan dengan Power Query itu sendiri seperti apa, dan kita akan melanjutkan apa yang membedakan antara Power Query dengan Excel workbook yang kita gunakan yang existing. Kita misalkan apa sih bedanya Excel-nya dengan Power Query gitu ya. Yang ketiga, kita akan masuk ke flow extracting data gitu ya. Kita nggak akan rumit di sesi kali ini karena memang sengaja trigger yang sederhana dulu, nanti masuk yang agak rumit di proses transformation. Transformation itu nanti kita ada inputan datanya kita transform. Ya, misalkan perubahan apa dan sebagainya kita bisa atur, terus kita akan load datanya ke dalam environment Excel workbook seperti itu. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, mari kita coba explore untuk sesi kali ini. Yuk kita explore. Oke, kita akan masuk ke materi basic dari Power Query itu sendiri seperti apa. Nah, Power Query sendiri adalah salah satu fitur yang ada di Excel, dan ini juga termasuk ada di Power BI. Kalau misalkan teman-teman pengguna Power BI, pasti nggak asing dengan kata Power Query, gitu ya. Yang mana berfungsi untuk melakukan extracting data. Ini aku bikin 3 highlight ya. Extracting, habis itu transforming, dan ngeload data, atau biasa disingkat ETL gitu ya, extract, transform, load. Kalau di Excel sendiri gimana sih cara aksesnya? Nah, ini kalau misalkan di environment MacBook gitu ya, teman-teman bisa akses di data gitu ya, klik data. Nanti data itu akan seperti ini tampilannya ya, sama kayak sebelumnya. Habis itu klik get data Power Query di sini. Nanti ntar kita akan muncul pop-up Power Query itu seperti apa. Dan kenapa sih kita harus menggunakan Power Query sendiri? Karena memang kita akan diperbantukan dengan adanya proses simplifikasi proses, yaitu akan mempercepat proses manual di dalam mengimport sebuah data gitu ya. Jadi kita nggak ada namanya manual importan ke dalam Excel. Terus habis itu mempermudah dalam proses importing, transformation, dan loading data, yaitu proses ETL itu sendiri seperti apa. Dan menurutku sendiri tampilannya itu user friendly, karena memang kalau misalkan icon-icon dan tombol-tombol itu dalam bentuk bahasa Inggris, jadi teman-teman tinggal drag and drop saja sih sebenarnya. Once teman-teman udah familiar, itu teman-teman tinggal drag and drop. Tapi nanti ada namanya beberapa formula yang harus teman-teman ketahui ketika menggunakan Power Query itu sendiri seperti apa. Nah, di dalam Power Query dengan Excel workbook itu bedanya di mana sebenarnya? Sebenarnya bedanya di beberapa hal. Jadi kalau misalkan aku bagi gitu ya, di dalam role-nya, mungkin kalau Excel itu adalah sebagai data analis, seorang data analis, yang mana biasanya kan kalau kita data analis dia akan mengimport datanya kan, import datanya secara manual, entah bisa termasuk formatting dan sebagainya. Namun dengan adanya Power Query, import manualnya itu bisa dihilangkan. Nah, intinya di data analis adalah untuk melakukan analisis
reporting, dan visualisasi. Nah, bagi teman-teman yang baru pertama kali nonton video kali ini, aku tuh udah bikin roadmap data analis di Excel gitu ya, mulai dari konsep data preparation, handling text data dan date di Excel, buat logic dan seterusnya itu di Excel, dan sampai teman-teman bisa ngebuat sebuah mini dashboard di dalam Excel. Itu teman-teman bisa akses di video itu sebelumnya. Itu ada banyak hal dan bisa teman-teman pelajari terkait preparation teman-teman sebagai data analis gitu ya. Nah, sedangkan kalau Power Query itu sendiri adalah sebagai data engineer, yang mana dia akan mengintegrasi data nih, integrasi data dari beberapa source, entah itu dari folder, Excel, CSV, web, itu dan sebagainya. Nah, kalau misalkan teman-teman mengaksesnya di Windows, itu sebenarnya Excel-nya udah cukup powerful karena banyak tools yang bisa diakses di Power Query. Sedangkan kalau misalkan di MacBook itu terdapat limitasi gitu, jadi nggak semuanya bisa kita gunakan untuk importingnya seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan tampilan punyaku sama punya teman-teman berbeda, itu wajar karena memang secara limitasi MacBook itu agak banyak limitasinya dibanding kalau kita menggunakan Windows seperti itu. Namun secara fungsionalnya kan tetap sama kok. Jadi no worry bagi teman-teman yang menggunakan MacBook, tetap bisa menggunakannya, namun bisa melakukan integrasi lebih lagi. Nanti ntar ada part-part yang harus ditingkatkan kembali. Nah, dengan data engineer kan sebenarnya kita akan menyediakan sebentuk data workflow. Jadi kalau misalkan teman-teman udah punya flow-nya kayak gini ya, misalkan ini data input terus ditransform terus habis itu di load gitu ya. Nah, ini kita bisa lakukan secara replikasi. Jadi teman-teman nggak harus melakukannya secara manual kembali. Once udah teman-teman bentuk formulanya, kita tinggal input aja, nanti ntar dia replikasi transform dan loadnya akan disesuaikan. Seperti itu. Jadi data workflow-nya sudah terbentuk dan kita tinggal mungkin lebih kayak menyesuaikan kembali. Terus misalkan teman-teman mengimportnya dalam bentuk folder gitu ya. Foldernya punya kriteria nama-nama kolomnya apa, inputan data tipe datanya apa. Kita tinggal input masukin datanya ke dalam folder tersebut, dan nanti data tersebut tinggal kita refresh, terus udah kebaca di dalam Excel-nya kita di workbook seperti itu. Nanti output dari data engineer sendiri sebenarnya kan dilempar ke dalam Excel workbook. Gitu. Jadi sebenarnya ini adalah satu part integrasi. Data engineer akan mensupport data analis sendiri dalam melakukan data entry. Gitu ya, data entry-nya udah nggak manual, namun proses analisis, reporting, dan visualisasi akan diserahkan ke teman-teman data analis untuk melakukan proses tersebut. Gitu. Nah, sebenarnya secara gambaran proses Power Query itu seperti apa, data engineer itu seperti apa. Nah, di dalam Power Query sendiri sebenarnya ini yang menurutku agak limitasi dibandingkan dengan menggunakan Windows ya. Di sini ada Excel workbook, text to CSV sebagai importing data ya, XML, JSON, SharePoint, data, black table, dan black query. Blank table sama black query. Nah, di sini cukup limitasi inputan di dalam environment MacBook. Namun kalau misalkan teman-teman menggunakan di Windows itu banyak banget. Ada folder, ada web, terus ada database dan seterusnya, itu banyak banget bisa teman-teman akses. Namun dari data tersebut akan dimasukkan ke dalam part Power Query. Di sini akan diproses, diolah sesuai kebutuhan teman-teman, sampai nanti ntar menghasilkan Excel workbook sendiri seperti itu untuk dilakukan analisa, reporting, dan visualisasi. Nah, secara garis besar ya, ini kan mungkin dalam bentuk gambaran gitu ya. Namun secara holistik, proses Power Query itu sebenarnya dibagi 3 kan. Pertama adalah extract, transform, dan load. Di extract sendiri itu ada namanya load dataset. Kita nge-load dataset kita ke dalam environment Excel. Terus ada kita melakukan order columns gitu ya. Kita mau urutkan kolomnya, yang ini harusnya di sebelah kiri, ini harusnya sebelah kanan. Itu tinggal drag and drop aja sebenarnya. Terus kita bisa setting kolomnya juga, terus masuk enter data, itu kita input manual gitu ya. Nah, yang kedua adalah transform. Transform itu adalah proses data cleaning, preparation, dan formation. Di dalamnya ada namanya formatting, reshape data, filtering, error handling, joining data, transform, custom transform, data aggregation. Dan sedangkan di load itu ada load to Excel, reference data, power pivot, dan data modeling gitu ya. Jadi itu fungsi-fungsi 4
di dalam Power Query sendiri. Nah, di sesi kali ini kita akan fokus ke dalam part extract gitu ya. Nah, ini aku ada kotakin ya. Ini yang akan kita bahas, yaitu load dataset, order column, sama kita akan nge-load to Excel. Tuh ya, dalam penggunaannya seperti itu. Harapannya teman-teman bisa aplikasikan ke environment teman-teman dalam mengimport data di dalam Excel. Jadi nggak harus import manual lagi, bisa tinggal panggil Power Query, masukin datanya misalkan dari web, karena bisa di scraping juga loh, bisa menggunakan scraping untuk di Power Excel sendiri, seperti itu. Nah, di sesi kali ini kita akan menggunakan data dummy sebenarnya untuk latihan. Nanti teman-teman bisa exercise. Datasetnya aku akan share di link biasa dari Excel. Nanti teman-teman tinggal akses saja data tersebut dan bisa dilakukan untuk exercise gitu. Oke, nggak usah berlama-lama lagi. Mari kita coba exercise untuk sesi kali ini. Yuk kita exercise. Oke, ini adalah dataset yang akan kita selesaikan gitu ya, yang akan kita import ke Power Query. Nah, di sini ada blank query, terus ada Excel, ada CSV. Nah, kita akan selesaikan satu-satu, mulai dari blank query, Excel, dan CSV. Nah, di sini di blank query, use case-nya adalah gunakan rumus di bawah di dalam Excel untuk membentuk blank query. Ya, intinya importing exact di dalam Power Query sendiri seperti apa. Nah, kita tinggal copy paste. Di sini ada let, source, extract table, dan seterusnya. Ini aku belum bahas detail ya, karena ini akan terlalu teknis gitu ya. Tapi nanti teman-teman tinggal copy paste dulu semuanya. Terus kita akan melakukan importing Power Query. Nah, pertama kita klik data dulu. Data. Nanti klik data, kita akan launch Power Query Editor. Seperti itu. Nah, tampilannya akan seperti di bawah ini. Jadi ada kosong, blank kosong, ada di sini ada tulisannya transform, add to data column gitu ya. Terus ada view, help, dan seterusnya. Di sini ada beberapa part, ada get data, enter data gitu ya. Jadi ini kalau misalkan kita mau input manual, option, manage parameter, query, dan seterusnya. Nah, kita akan mulai dari get data dulu. Nah, kita klik aja get datanya. Nah, nanti di sini ada beberapa item ya yang bisa teman-teman pilih di dalam proses Power Query. Ada Excel workbook, text to CSV, XML, JSON, SharePoint, OData, blank table, sama blank query. Nah, ini yang membedakan antara MacBook dengan ketika menggunakan Windows. Kalau Windows itu secara basically ininya banyak item-itemnya, source datanya. Kita blank query dulu. Nah, dia akan seperti ini, seperti itu ya. Nah, kita tinggal paste datanya seperti ini. Kalau udah, tinggal kita klik next ya di sini. Nah, nanti dia akan nge-source data yang kita udah siapkan. Ini adalah source data dari blank query ya. Kita bisa ganti namanya di sini. Kita bisa name blank query. Nah, kita coba elaborasi ya di dalam Excel sendiri. Di sini ada beberapa part ya, ada nama produk, ada kategori, dan harga. Misalkan let's say kita mau pindahin harga itu di depan, kita bisa pindah ke sini gitu ya. Ataupun kita bisa mengubah urutannya dari based on nama produk. Misalkan mau Askendi kayak gini. Nah, itu bisa dilakukan seperti itu. Dan teman-teman juga bisa melakukan elaborasi di dalam inputan data sendiri gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas sesinya kayak manage column, reduce row, dan sebagainya, itu bisa kita atur. Nah, kalau misalkan let's say kita mau hapus row tertentu ya, harga kita balikin lagi ke sini. Kita mau hapus kategori. Nah, kita tinggal remove column. Nah, semua proses-proses yang kita lakukan itu akan tercatat di applied steps. Di sini ada source gitu ya, source-nya, reorder column-nya, sorted rows, reorder column lagi, sama remove column. Jadi ini akan melihat step by step apa yang udah kita lakuin. Jadi kalau misalkan teman-teman mau balikin ke semula, tinggal di delete aja, nanti kategori muncul lagi. Mau balikin lagi, delete X-nya muncul lagi. Sebelumnya balik lagi X dan ke versi awal. Nanti kalau misalkan kita mau nyesuaiin lagi, dari kategorinya kita urutin kayak gini misalkan, nah itu juga bisa. Itu terus kita mau remove kolomnya, nah itu tinggal remove kolom. Itu udah ke take over lah ya prosesnya.
Gitu. Nanti once kita udah selesai, sebenarnya kita tinggal klik close and load. Nah, close and load ini nanti dia akan ngesimpan di dalam environment Excel workbook-nya. Jadi kalau misalkan once aku klik gitu ya, nah nanti akan membentuk sebuah data table di sini, namanya blank query. Itu. Tuh mudah bukan mengimport datanya. Ini kalau misalkan menggunakan blank query. Kalau misalkan menggunakan Excel seperti apa? Nah, menggunakan Excel kita balik ke sini. Kita tinggal klik data, terus kita get Power Query, launch Power Query Editor. Nah, kita delete dulu sebentar, ini yang lama. Kita delete, terus kita mau get data. Get data menggunakan Excel workbook. Kita browse local filenya, terus kita menggunakan data yang ada di data lab. Itu ya. Nah, di sini misalkan gini. Kita klik, terus kita tinggal ketik next. Nanti ini akan muncul dua, mana yang mau kita import, apakah yang di atas atau yang di bawah. Kalau misalnya kita mau milih yang di atas, kita klik cek aja. Nanti kalau udah klik cek, kita klik create. Gitu. Nanti di sini ada datanya, tinggal masuk. Nah, enaknya ini sebenarnya teman-teman bisa melakukan prosesnya cuma importing aja, nggak harus mengimport secara manual di dalam Excel workbook kan sebenarnya. Tinggal seperti ini. Nanti ntar kita tinggal kalau udah sesuai, kita tinggal ini ada promote header ya, dia akan automatically, karena sebelumnya kan kayak gini nih, sebelumnya kayak gini, terus dia dipromote jadi header yang first headernya. Jadi kalau misalkan teman-teman misalkan bentuknya kayak gini nih, lagi tapat kayak gini, ternyata yang paling atas itu adalah header, bisa klik yang ini, use first row as header. Nanti dia akan yang pertama jadi header, terus change kolomnya, lihat teman-teman, tipe datanya ya, tipe datanya berubah ya kan, seperti itu. Nah, tipe data bisa kita ubah di sini, jadi teman-teman bisa ganti. Ini kan desimal, ini string gitu ya. Ini teman-teman bisa ubah di sini, misalkan mau bentuknya whole number, float, nah sebagainya. Kalau misalkan whole number, misalkan kayak gini, tuh itu bisa. Nanti awalnya bilangan koma jadi nggak ada, seperti itu. Nah, once sudah, sama kayak tadi, tinggal kita lakukan close and load data. Nanti datanya akan masuk ke dalam environment Excel kita. Itu, jadi seperti ini. Tuh, cukup mudah bukan importnya. Jadi ini akan berguna ketika datasetnya kita tuh ada banyak di dalam satu folder, terus kita mau baca semuanya. Nah, itu bisa menggunakan Power Query sendiri seperti itu. Dan yang terakhir adalah CSV. Ini lebih menarik. Ini kita masukin data, get data, launch Power Query lagi. Yang ini kita delete dulu. Kita belum masuk joining ya, makanya aku delete satu-satu biar nanti ntar pas joining teman-teman nggak bingung. Nah, di CSV sama, nanti kita browse, terus kita ambil sampel CSV di sini, terus kita klik next. Oke. Nah, di sini kita bisa atur. Ternyata ini pakai koma, dipisahkan dengan koma. Nah, misalkan kita kalau misalkan teman-teman datanya jutaan gitu ya, mau lihat 200 ke atas, tinggal klik ini, atau mau entire dataset juga klik ini. Terus abis itu yang nggak kebaca data type-nya di delete bisa juga. Nah, ini bisa diatur kayak kolom pemisahnya, atau koma, atau apa nih gitu ya. Ini bisa disesuaikan. Tuh. Jadi, nah teman-teman bisa tahu nih format-format datanya. CSV kan biasanya ada formatting pemisahnya kan. Nah, kita bisa adjust. Berarti itu once sudah selesai. Di sini ada juga file originnya ya. Nah, ini sesuaikan juga. Template-nya apa? Biasanya sih Unicode UTF-8 dalam ya CSV. Nanti once sudah jadi kayak gini ya sebenarnya. Ini kan kita pakai koma. Nah, oke, udah jadi kayak gini, kita tinggal lakukan create. Nah, nanti dia akan masuk ke dalam template Power Query-nya kita. Jadi ada judul, ada harganya, ada rating. Kita mau adjust posisinya juga monggo silahkan. Nanti kan kecatat di apply step yang ada di sebelah kanan gitu. Apa yang teman-teman lakukan seperti itu. Jadi teman-teman bisa atur sesuai kebutuhan yang mau teman-teman sesuaikan di sini. Termasuk mengubah tipe data dan sebagainya, nge-delete kolom dan sebagainya, itu bisa. Nah, di sesi berikutnya kita akan coba bahas di proses transformation di dalam Power Query itu akan seperti apa.
karena ini akan ngebantu teman-teman menyiapkan datanya lebih ramping lagi. Masuk ada add column, terus kita mau lihat viewing gitu ya, mau viewing data dan lain sebagainya. Di sini ada banyak. Nah, karena di home itu cuma yang penting-penting aja. Sedangkan kalau misalkan kita mau deep dive lagi lebih dalam, fitur-fitur apa aja yang ada di dalam Power Query itu ada di dalam subbab transform sendiri, seperti itu. Nah, once sudah selesai yang ini nih, tinggal close and load. Nah, nanti udah akan seperti kayak gini. Cara sampai ke bawah. Nanti kita bisa refresh kalau misalkan datanya berubah. Misalkan importing data kita ada nambah data, kita tinggal refresh saja, nggak usah input manual lagi, nanti datanya langsung masuk ke bawah. Inputnya di data inputannya aja, di CSV misalkan, atau di Excel-nya. Jadi kita nggak akan input di sini, jadi dataset terpisah dengan data Excel-nya. Supaya apa? Supaya kalau misalkan ada adjustment, nggak akan mempengaruhi workflow yang ada di Excel workbook-nya sendiri. Gitu. Jadi konsepnya penggunaan Power Query itu akan berguna seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau nambah data nih, jangan nambahin di sini. Jangan nambahin di bawah, tapi nambahin data di sumber data importing dari Power Query. Nanti kalau udah di itu tinggal teman-teman refresh, dia akan masuk secara automatically di bawahnya seperti itu. Oke, itu dulu teman-teman untuk sesi extracting data gitu ya. Semoga dapat membantu teman-teman dalam mengolah data di dalam Excel. Di sesi berikutnya kita akan deep dive untuk melakukan proses-proses lebih dalam lagi dari Power Query, karena menurutku Power Query ini akan powerful buat teman-teman yang fokus untuk menggunakan Excel sebagai analisa data. Sekian dari aku dan sampai jumpa. See ya.